Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang materi biologi dan ini adalah pembelajaran perdana antum di kelas 10 IPA. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup makhluk hidup. Adapun ruang lingkup bukan makhluk hidup ya teman-teman, ruang lingkup biologi. Adapun ruang lingkup biologi itu akan mempelajari apa saja yang ada di ilmu biologi tersebut. Yang sudah pasti bahwa biologi itu memiliki pengertian dari dua kata dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yakni bios dan logos. Bios itu adalah hidup dan logos itu pengetahuan. Jadi jika dijabarkan bahwa biologi adalah ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup. Jadi ruang lingkup biologi itu sendiri ada apa saja ya yang harus kita pelajari? Jadi yang harus kita pelajari itu ada segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup dari tingkatan terendah sampai tingkatan yang paling kompleks atau paling tinggi. Dari tingkatan yang paling rendah yakni molekul, sel, sampai ke tingkatan yang paling kompleks yakni bioma atau ekosistem dan sebagainya. Nah, nanti antum akan mempelajari itu di bab selanjutnya. Adapun ciri-ciri ruang lingkup biologi yang akan kita pelajari itu berdasarkan kajian atau objek yang secara nyata atau disebut dengan konkret. Contohnya pasti makhluk hidup. Kita bisa lihat di sekeliling kita ada kucing, ada cicak, ada macam-macam tumbuhan, dan itu semuanya adalah bersifat konkret atau nyata. Nah, setelah itu, teori-teori yang ada di ilmu biologi itu sendiri didapatkan berdasarkan hasil eksperimen, dan juga eksperimen yang dilakukan itu berdasarkan langkah-langkah yang secara sistematis agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Sehingga hasil kajian tersebut ini bersifat objektif, bukan subjektif. Adapun hasil kajian dari eksperimen yang harus kita perhatikan bersama bahwa eksperimen itu berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahapan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, observasi atau pengamatan secara langsung. Yang ketiga adalah hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, eksperimen. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari hasil eksperimen tersebut. Jadi tahapan metode ilmiah ini disingkat MOHEDAN. Seperti itu ya teman-teman. M, merumuskan masalah. O, observasi. H, hipotesis. E, eksperimen. D, A, analisis data, dan kesimpulan N. Adapun dalam penelitian itu sendiri terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Ketiga-tiganya bagaimana ya maksudnya? Nah, coba lihat di contoh berikut ini. Ali melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman biji kacang hijau. Di mana terdapat 5 gelas nih teman-teman. Ada 1 gelas yang tidak direndam oleh air dan 4 gelas lainnya itu direndam oleh air. Contoh dari variabel bebasnya berarti apa ya dari soal cerita tersebut? Jadi variabel bebasnya itu adalah durasi perendaman air biji kacang hijau. Di mana variabel bebasnya itu kan dibagi menjadi 2 tuh teman-teman. Ada yang tidak memakai air, ada yang memakai air. Nah, yang memakai air ini durasinya berapa lama? Jadi durasinya misal direndam selama setengah jam. Lalu yang gelas keduanya direndam selama 2 jam, dan seterusnya. Nah, ini adalah variabel bebas. Adapun variabel terikat itu adalah variabel yang akan kita cari hasilnya. Hasil dari eksperimen itu.
Jadi hasilnya itu adalah pertumbuhan biji kacang hijau. Jadi pertumbuhan biji kacang hijau kita lihat. Nah, itu menjadikan variabel terikat. Adapun variabel kontrol itu adalah variabel yang menjadi pembanding. Misal yang di sini ada 1 gelas yang tidak direndam air. Nah, nanti itu jadi pembandingnya. Jadi pembandingnya bagaimana pertumbuhan ketika biji kacang hijau itu direndam oleh air. Nah, itu adalah variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu adalah biji kacang hijau yang tidak direndam oleh air. Seperti itu. Nah, dari keseluruhan berarti tema permasalahan dari biologi itu apa saja ya teman-teman? Nah, jadi ada penemuan, ada sejarah konsep biologinya, ada evolusinya, ada organisme dan lingkungannya, ada genetik dan keberlangsungan hidup, ya pewarisan sifat ya, seperti itu. Lalu keanekaragaman dan keseragaman, pastinya makhluk hidup beraneka ragam jenisnya. Meskipun ada buah apel dengan apel itu sama, tapi ada perbedaannya teman-teman. Nah, setelah itu ada perilaku, ada struktur dan fungsi, dan yang terakhir ada regulasi atau peraturan-peraturan yang ada di dunia, misal dari WHO atau misal dari pemerintah pusat dan sebagainya terkait dengan lingkungan hidup. Nah, oke, selanjutnya kajian-kajian dari penelitian biologi itu apa saja ya? Ada yang pertama itu dari objek kajian biologi atau objek permasalahannya. Nah, itu ada 2 ya teman-teman. Di sini dilihat berdasarkan Robert H. Whittaker itu ada 5 taksonomi atau tingkatan makhluk hidup atau pembagian makhluk hidup. Bukan, taksonomi itu adalah klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan Robert H. Whittaker itu ada 5. Ada plantae tumbuhan, animalia hewan, protista itu tumbuhan atau bukan lebih ke peralihan makhluk hidup seperti itu. Lalu monera itu adalah bakteri dan fungi itu adalah jamur. Dan makin lama perkembangannya, maka Carl Woese masuk atau membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 6, dengan monera itu dibagi menjadi 2, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ini di bab selanjutnya, yakni bab tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan taksonomi dari beberapa para ilmuwan. Nah, adapun tingkatan organisasi kehidupan nih teman-teman, itu tadi sudah disebutkan bahwa tingkatan yang paling rendah itu ada pada molekul. Molekul itu sebuah komponen kehidupan yang berasal dari DNA atau RNA, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, sampai dengan biosfer atau bioma. Jadi kalau bioma itu adalah kumpulan dari banyaknya ekosistem. Kalau ekosistem itu adalah tempat berlangsungnya makhluk hidup dengan lingkungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, setelah itu komunitas, kumpulan dari populasi, populasi itu kumpulan individu yang sejenis atau sama, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di bab selanjutnya, tetapi ingat kalau yang sel, jaringan, organ, sistem organ itu ada di kelas 11, adapun individu, populasi, komunitas, dan sebagainya itu akan dipelajari di bab selanjutnya. Seperti itu. Oke, di sini ada cabang-cabang biologi ya teman-teman. Di sini cabang-cabang biologi ternyata banyak sekali ya. Ada sitologi, itu yang mempelajari tentang sel, sitoplasma, sitologi mempelajari tentang sel, histologi mempelajari tentang jaringan. Terus nanti ada yang namanya ini apa? Morfologi, itu yang mempelajari tentang bentuk luar dari tubuh makhluk hidup. Lalu anatomi itu struktur makhluk hidup, fisiologi itu fungsi dari masing-masing tubuh pada makhluk hidup itu sendiri, dan sebagainya. Nah, ini adalah cabang-cabang biologi. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ada ornitologi itu mempelajari burung, mammalogi itu mempelajari mamalia, seperti itu. Lalu kita mempelajari ilmu biologi itu ada manfaatnya loh teman-teman. Manfaatnya itu yang positifnya kita dapat menemukan obat dari penyakit tersebut, lalu kita dapat mengkaji dan melestarikan lingkungannya, lalu kita dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada, baik dari segi bahan makanan, sumber energi, dan sebagainya. Adapun dampak negatifnya itu yang kita lihat bersama karena kita sering meracik bahan-bahan kimia, dan itu biasanya
akan merusak alam gitu. Contohnya misal ada pestisida, itu kalau misalkan tidak sesuai dengan takaran atau berlebihan, maka dapat merusak lingkungan seperti itu. Atau juga ada senjata biologi. Dan berita yang sudah beredar bahwa WHO dan apalagi ya, dan Amerika Serikat itu menanyakan kenapa kok bisa adanya virus COVID-19 itu ada asumsinya bahwa itu akan terjadi kebocoran. Nah, itu lagi dipertanyakan oleh WHO seperti itu kepada Cina. Nah, itu yang mungkin baru sekedar kita ketahui bersama. Nah, itu apakah ada senjata biologi yang dapat membunuh seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya tahu saja kebenarannya dan kita hanya bisa istilahnya belajar dan menuntut ilmu serta tidak perlu tahu terlalu dalam juga terkait bagaimana bahaya dari ilmu biologi seperti itu. Kita hanya membahas tentang bagaimana dampak-dampak positifnya saja. Dan kita gunakan ilmu biologi itu untuk membawa kebermanfaatan bagi umat manusia. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terakhir ini adalah latihan buat antum. Silahkan beri komentar di bawah video YouTube itu. Kesimpulannya apa yang kita sudah pelajari. Dan yang kedua adalah jika misalkan bukan antum sih. Jika misalkan ada seseorang yang terjangkit COVID-19, maka apa saja cabang ilmu biologi yang terkait dengan hal tersebut. Tadi kan cabang biologinya itu ada virologi nggak ya? Oh ya, virologi nggak ada ya teman-teman. Jadi virologi itu kayak ilmu mempelajari tentang virus. Terus habis itu parasitologi itu ilmu yang mempelajari tentang parasit-parasit, penyakit yang dari berparasit itu, dan sebagainya. Intinya adalah antum harus menemukan apa sih cabang ilmu biologi yang terkait dengan COVID-19. Seperti itu, tulis di komentar YouTube, dan itu jadi list kehadiran antum pada pembelajaran biologi. Oke teman-teman, jazakumullahu khairan kasiron atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.